Di zaman Nabi sudah banyak orang yang alim fikih, jelas para sahabat selalu kumpul dengan Rasul, mendengarkan sabda-sabda Rasul, mendengarkan Rasulullah menjelaskan Al-Quranul Karim, sehingga siapa yang sering duduk bersama Rasul pasti alim, cepat pintar. Kalian sekarang hidup di zaman yang sudah banyak orang alim fikih, kata Nabi. Qalilun khutba'uhu, sedangkan penceramahnya sedikit. Yang pandai bicara, yang pandai orator tidak banyak di masa Nabi masih hidup. Jadi kan tidak selamanya orang pinter fikih, pinter ceramah kan gitu ya. Kadang-kadang ilmunya sedikit banget. Dari pesantren juga nggak pernah, belajar dari terjemah saja. Karena pandai bicara dengan bahasa seperti bahasa wartawan, jadi orator, jadi balik penceramah yang kondang, ada juga. Kadang-kadang yang alimnya luar biasa. Saya punya kiai di kampung, pesantren, kitab kuning apa saja bisa dibaca, alim, jadi mursyid ya. Tapi kalau disuruh ceramah nggak bisa. Tapi mata hatinya tajam. Saya pernah masih di kampung ya, masih di Semarang sana, berpikir, ya Allah, ini seharusnya saya lari ke Jakarta dulu nyari uang untuk beli kitab, karena kitab dulu kan mahal, kitab kuning itu, supaya bisa ngaji di pesantren. Ketika duhur puasa Ramadan saya ngaji di pesantrennya, kiai ngaji kitab, tiba-tiba beliau bicara begini, kalau mau ngaji ya ngaji, gak usah ke Jakarta. Memang kalau dapat duit pasti bisa beli kitab, mau ngaji pakai telepon. Jadi kita belum ngomong sudah kiai sudah kritik saya. Ini namanya punya indera keenam kira-kira itu ya. Jadi waskito, mata hatinya tajam. Percaya boleh, tidak boleh ya. Ada ulama-ulama yang punya mata batin yang tajam. Kalau orang sekarang, kalau orang dulu namanya waliyul. Suatu contoh biar Anda yakin, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau kita yakin bukan manusia biasa, bukan kepala negara saja. Beliau termasuk kelas-kelas waliullah, kelas tinggi lah ya. Kenapa? Satu saat beliau khutbah Jumat. Di tengah-tengah khutbah Umar bin Khattab berkata begini, ya Sariyah, al-jabal al-jabal. Selesai khutbah ada yang komplain, wahai Umar bin Khattab, tadi Umar di tengah-tengah khutbah kok bilang ya Sariyah al-jabal al-jabal. Wahai Sariyah, Sariyah itu nama orang. Anda minggir di pereng gunung, sembunyi di pereng gunung. Itu ada apa wahai Umar bin Khattab? Amirul Mukminin, beliau menjawab, tadi pasukan saya sedang perang di medan laga dalam kondisi yang bahaya. Saya lihat, akhirnya saya pesan mereka supaya hati-hati dan sembunyi di pereng gunung. Yang dipesani oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka mendengar semuanya ucapan Umar bin Khattab. Belum ada alat ini, kata orang setan gepeng ini belum ada. Tapi pendengaran Umar didengar tajam oleh para sahabat yang di pereng gunung di medan laga. Akhirnya mereka mengindahkan nasihat Umar bin Khattab. Ini menyimpan makna, oh Umar bin Khattab ternyata mata batinnya tajam, bukan mata kepala ya. Kalau mata kepala kasih kertas ini, mohon maaf, di balik kertas ada siapa, ada apa, kita nggak tahu. Tapi kalau mata hati ini yang dibersihkan Allah, disucikan Allah, di belakang tembok ada apa, tahu. Jarak jauh berapa kilometer ada apa, tahu. Tidak usah video call, pakai mata batin bisa tajam. Kekasih Allah itu punya mata batin yang tajam. Satu contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jarak jauh bisa melihat, suara beliau bisa dibawa angin kira-kira ya, didengarkan oleh sahabat dengan baik. Akhirnya kemenangan dalam perang di masa Umar ada di pihak Islam. Ini artinya ada orang-orang yang punya kepekaan batin tadi, tidak pintar ceramah tapi batinnya seperti tadi saya katakan, kiai kampung saya begitu, tidak pintar ceramah tapi batinnya tajam. Kenapa? Dia suka rajin tazkiyatun nafsi, suka membersihkan hati. Sebenarnya hati kita itu sama aslinya. Siapa yang rajin membersihkan hatinya, dia bisa jernih, lebih jernih ketimbang kaca. Tapi yang malas-malas membersihkan hati, hatinya jadi gelap. Hadirin hadirat yang mulia rahimakumullah, kembali ke persoalan bahwasanya ada orang yang ahli ceramah tapi tidak alim banget, kitab kuningnya istilahnya ya. Ada yang
kitab kuningnya luar biasa, tapi tidak ahli ceram. Ya ada yang sedang-sedang saja juga ada. Kitab kuning juga pinter, bisa baca, tapi ceramah juga bisa. Nah di zaman Rasul itu kata Nabi yang alim fikih itu banyak dari kalangan sahabat. Tapi yang pandai ceramah tidak nggak banyak. Katsirun khutobauhu, di zamanku ini kata Nabi, orang-orang yang suka memberi ini banyak. Para donatur Rasul itu cukup banyak. Yang suka sodakoh untuk bangun masjid, majelis taklim di zaman Nabi banyak kata Nabi. Qaulilun su'aluhu, yang minta-minta sedikit. Bayangkan. Di zaman Rasul dermawan itu banyak, mohon maaf yang ngemis-ngemis tidak banyak. Zaman yang seperti ini kata Rasulullah, al-amal khairun minal ilmi. Amaliyah itu lebih utama ketimbang ilmu. Ibadah, sholat sunat itu lebih utama ketimbang majelis taklim yang seperti ini kira-kira. Di zaman Nabi, kenapa? Sudah banyak orang pinter, sudah banyak orang alim selain Rasulullah. Bahkan sahabat Ibnu Umar yang usianya baru belasan tahun, 12 tahun sudah alim. Ibnu Abbas yang sejak kecil sudah pinter, sudah alim, sehingga bisa menguasai Al-Quranul Karim, hadis Rasul, hafal semuanya, faham. Maka tidak salah Rasul mengatakan zaman sekarang sudah banyak orang alim fikih. Maka kalau zaman sudah seperti itu, amaliyah lebih utama ketimbang mencari ilmu. Lalu Rasulullah melanjutkan hadisnya, wasayati zamanun, nanti akan ada zaman setelah aku meninggal, katsirun khutobauhu, penceramahnya banyak. Qaulilun fuqahauhu, yang pinter ilmu fikih tidak banyak. Sekarang sudah fakta pastinya, ini sudah zaman akhir kita ini. Yang alim fikih sedikit, yang pandai ilmu agama sedikit, sedangkan penceramahnya banyak. Anda nyari ustadz tukang ceramah tidak susah sekarang. Mau lewat handphone, mulai perkenalan banyak. Kadang-kadang artis yang sudah ngetop duluan, dia belajar agama langsung jadi dai. Ada mualaf masuk Islam langsung jadi dai, bahkan lebih menarik ketimbang orang yang sudah Islamnya dari kecil, kan itu ya. Jadi prediksi Nabi tepat, zaman akhir ini sudah banyak orang yang pinter ceramah, oratornya banyak, tapi nyari orang alim fikih sedih. Anda lihat di kampung kita masing-masing, RT berapa kita tinggal, kelurahan mana, dicek. Satu RW yang pinter ilmu fikih siapa sih, pakai siapa? Bisa dihitung jari kira-kira. Yang ahli tafsir Al-Quran berapa kira-kira? Penceramahnya ada berapa satu kelurahan ini kira-kira? Kita yakin lebih banyak penceramahnya ketimbang ahli fikihnya. Katsirun sa'iluhu, di zaman akhir itu banyak peminta-minta, pengemis banyak. Bahkan dulu DKI pernah melarang ya, dilarang ngasih uang kepada pengemis. Kan kadang-kadang bikin gimana, geli-geli kita dia, bikin kesel juga. Pura-pura dia, banyak yang pura-pura nggak punya kaki. Setelah dikejar Satpol PP, kakinya sehat. Bahkan rumahnya di kampung lebih hebat ketimbang rumah kita di Jakarta, kan gitu. Jadi pura-pura jadi orang miskin, dia minta. Di zaman akhir tuh banyak yang minta. Qalilun mu'tahu, yang memberi sedikit. Dermawannya nggak banyak, tapi pengemisnya lebih banyak. Tadi saya katakan, kata Rasulullah, di zaman akhir sedikit orang yang alim fikih, banyak para penceramahnya, sedikit yang memberi, banyak yang minta. Kondisi seperti ini bagaimana kata Nabi? Al ilmu fihi khairum minal amal. Anda mencari ilmu itu lebih utama ketimbang Anda membesar-besarkan amaliyahnya. Lebih utama hadir di majelis taklim yang seperti ini ketimbang Anda sholat semalam 100 rakaat. Sholat sunat ya, bukan wajib ya. Kira-kira ada nggak? Boleh unjuk jari kalau yang ada pernah sholat semalam 100 rakaat. Silakan unjuk jari di sini. Kalau berani pulang duluan. Atau difoto lah ya, kira-kira begitu. Saya yakin nggak ada.
Sholat taraweh paling 8 rakaat di Jakarta ini kan ya, kalau boleh ditawar mau ditawar kita, jangan 8 dong, 4 rakaat aja. Kalau di daerah masih 23 dengan witir kan gitu. Duduk di majelis taklim yang seperti ini beberapa menit itu lebih utama ketimbang Anda sholat sunat 100 rakaat. Kata Nabi kepada Abi Dzar, ya Aba Dzarin la angtagduwa fata'allama babab minal ilmi khairul laka min an tusalliya mi'ata marratin rak'atin. Wahai Abu Dzar, kata Nabi, kamu budal berangkat dari rumah menuju majelis taklim, belajar sedikit saja dari ilmu Allah Ta'ala, itu lebih utama ketimbang kamu sholat sunat 100 rakaat. Di hadis lain, lebih utama ketimbang Anda sholat sunat 1000 rakaat. Bayangkan. Jadi di zaman akhir itu lebih utama mengedepankan majelis taklim, belajar ilmu agama, ketimbang Anda memperbanyak sholat-sholat sunat. Kita bukan melarang orang sholat tahajud yang panjang banyak, enggak. Bedanya apa sih? Kalau sholat tahajud itu kan manfaatnya untuk diri sendiri, tapi kalau taklim seperti ini manfaatnya untuk orang banyak. Anda mendengarkan kajian dari para ustadz, diingat-ingat, disampaikan ke orang lain. Tadi kata Pak Ustadz begini. Ntar orang tadi menyampaikan ke orang lain, tadi kata Pak Kiai, Pak Ustadz begini. Ilmu kita bertambah kemana-mana, dipakai orang banyak. Namanya muta'addi. Jadi al-amal al-muta'addi khairu min al-amal al-farid. Amaliyah yang bisa berkembang itu lebih utama ketimbang amaliyah untuk individu sendiri. Jadi mencari ilmu dampaknya kemana-mana, pahalanya lebih banyak ketimbang sholat sendirian tadi, dampaknya untuk sendiri. Dalam konteks ini ada cerita riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Pendiri madhab Syafi'i, orang hebat. Imam Syafi'i rahimahullah itu dalam kandungan sang ibu Fatimah namanya selama 4 tahun. Ada yang jabah 4 tahun dalam kandungan ibu, setahun aja udah hebat ya, itu 4 tahun di perut ibunya. Lahir ke dunia umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, kemudian faham maknanya, tahu asbabun nuzulnya, faham semuanya. 7 tahun hafal Quran, 30 juz ya, bukan satu surat Yasin saja. Kita saja mungkin masih ada yang nggak hafal surat Yasin, hanya 3 lembar saja. Syafi'i 1 Al-Quran sehingga umur 13 tahun oleh gurunya yang namanya Imam Malik dipersilahkan, Syafi'i silahkan Anda berfatwa. Umur 13 berfatwa itu bukan ceramah, bukan. Kalau ceramah kayak begini mah gampang. Berfatwa itu mengambil rumusan hukum dari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi, kemudian dikemas jadi hukum. Ini halal, ini haram, ini makruh, ini sunat. Bahwa kunut subuh itu hukumnya sunat. Ini versinya Imam Syafi'i. Kalau Imam Maliki lain lagi. Imam Maliki mengatakan kunut subuh sunat, tapi gak usah mengangkat tangan. Kan itu ya. Imam Hanafi bagaimana? Imam Hanafi tidak mensunahkan kunut subuh. Imam Ahmad pokoknya tidak hanya subuh, 5 waktu. Kalau kunut nazilah bagaimana? Kunut nazilah semua ulama sepakat hukumnya bahkan tidak hanya subuh saja, seperti ini duhur tadi kunut nazi itu mendoakan melaknat musuh Allah Ta'ala, kan itu ya, yang menyerang Palestina itu kan musuh Tuhan. Ini sejarahnya dari baginda Rasul Muhammad SAW ketika Rasulullah dikhianati oleh orang kafir Mekah sana. Jadi Rasulullah pernah, kan Rasul kan jarang marah ya, si Rasulullah itu marahnya sedih. Kita punya beda dengan Nabi itu sedikit. Rasulullah marahnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit marah. Rasulullah itu tidurnya sedih, kita sedikit-sedikit tidur. Rasulullah makannya sedih, sedikit, kita sedikit-sedikit. Rasulullah ngomelnya sedikit, kita sedikit-sedikit. Pekerja kurang bersedih diomelin anak buahnya, kan itu ya. Bedanya sedikit dengan Rasul kita, kira-kira kita itu ya. Nah, baginda Rasul itu marah, yang paling marah cuma satu itu sepanjang hidupnya. Gara-gara ada orang yang masuk Islam dari golongan kafir, kami masuk Islam wahai Muhammad, lingkungan kami sudah bagus, tapi pengen belajar Al-Quran, tolong santrimu itu, sahabatmu suruh ngajar ke daerah kami.
biar bisa belajar Al-Qur'an. Rasulullah mengirim 70 sahabat Nabi yang hafal Al-Quran, yang hebat-hebat, ustadz-ustadznya. Dikirim sampai di tempat orang kafir itu, ternyata bukan belajar Quran, justru dibunuh. 70 orang dibunuh oleh orang kafir. Tadi mengkhianati tadi. Pura-pura pengen belajar Quran, ternyata tidak. Pengen mengeksekusi orang Islam 70 tadi yang hebat-hebat tadi. Betul-betul wafat orang 70, mati syahid semuanya. Rasul kan marah lah ya, marah yang paling dahsyat itu beliau. Saking marahnya beliau tidak tertahankan, langsung mendoa melaknat supaya orang kafir dilaknat Allah Ta'ala, dibalas oleh Allah. Itulah sebabnya ada kunut nazilah itu. Buat kita umatnya juga disunahkan begitu mendoakan melaknat orang-orang Yahudi yang menyerang kaum muslimin di Palestina sana. Sepanjang belum selesai perangnya, kita masih disunahkan untuk berdoa. Hadirin hadirat yang mulia rahimakumullah, Imam Syafi'i kita kenal semuanya, pendiri madhab Syafi'i, dikagumi orang banyak, sampai sekarang karyanya masih kita pelajari semuanya. Nah, Imam Syafi'i itu pernah silaturahim ke muridnya, namanya Imam Ahmad bin Hambal. Pendiri madhab Hambali adalah Ahmad bin Hambal, ini muridnya. Imam Syafi'i berkunjung ke rumahnya Imam Ahmad bin Hambal, nginep semalam. Ketika datang bertamu, putrinya Ahmad bin Hambal ini seorang yang solihah, ahli puasa. Senin Kemis, seperti zaman ini kan banyak yang puasa Senin Kemis ya. Kemudian kalau malam ahli tahajud, pokoknya hebat, wanita solihah betul. Dan beliau tahu kalau romonya, bapaknya ini Ahmad bin Hambal pengkagum Imam Syafi'i. Saya ingin tahu kayak apa sih Imam Syafi'i, kok ayahku kok kagum sekali dengan tokoh yang namanya Syafi'i ini. Kehebatannya di mana beliau? Apakah memang ahli tahajud? Apakah ahli baca Al-Quran? Ataukah ahli puasa? Saya pengen lihat, kata putrinya Ahmad bin Hambal. Satu malam dikasih hidangan makanan. Di meja dipersilakan Imam Syafi'i untuk makan. Beliau makan cukup banyak. Makannya nggak wajar kayak tukang becak. Porsinya banyak. Janggal, putrinya Ahmad bin Hambal melihat ini janggal. Ini ada kiai makannya kok banyak, ada ustadz kok makannya banyak. Ini kalau dalam dunia pesantren cacat, kiai itu makannya sedikit, ustadz itu makannya sedih. Ini kok makan 2 piring habis. Satu kejanggalan. Selesai makan, Imam Syafi'i masuk ke ruang yang dipersilakan untuk tempat tidurnya, rebahan. Sampai dilihat semalam tidak tahajud. Kejanggalan yang kedua, katanya Imam Syafi'i ulama besar, kok semalam nggak sholat tahajud? Hina dipandang putrinya Ahmad bin Hambal. Kemudian ketika datang ke kumandang subuh, jamaah sholat dengan Ahmad bin Hambal, dia tidak pakai wudhu. Sholat subuh tidak pakai wudhu. Ada 3 kejanggalan yang paginya dikomplain oleh putrinya Ahmad bin Hambal. Bapak, tadi semalam saya lihat Imam Syafi'i ada 3 kejanggalan. Selama ini Bapak kagum banget, mengidolakan dengan Imam Syafi'i. Kemudian mau tidak mau Imam Ahmad bin Hambal sebagai muridnya harus bilang kepada Imam Syafi'i, Syekh, kata putri saya semalam putri saya kan nggak tidur, melihat Syekh itu ada kejanggalan 3. Apa? Yang pertama, ketika ada saudara dihidangkan makanan habis sisa itu, Imam Syafi'i makannya cukup banyak. Nggak ngira-ngira, nggak wajar kata putri saya. Dan yang kedua, Imam Syafi'i semalam tidak sholat tahajud. Dan yang ketiga, sholat subuh Imam Syafi'i tidak wudhu. Tolong diberikan klarifikasi penjelasan. Oh betul. Yang pertama, saya makan di sini cukup banyak karena saya tahu to'amul halal minal karim dawaun. Makanan yang halal dari orang yang ikhlas, yang dermawan, itu jadi obat, bukan bukan penyakit. Saya tahu Ahmad bin Hambal ngasih makanan saya ini makanan halal dan beliau ikhlas, makanya saya makannya banyak dan ini tidak akan membuat penyakit di perut saya, justru jadi nah, kalau rekan-rekannya ditraktir temennya syukuran apa, suruh makan, nambah aja, jangan mikir wah ntar kolesterol nanti, ntar jadi asam urat, enggak, sikat aja. Kita yakin itu halal, yang ngasih ikhlas, makanilah banyak, insya Allah jadi obat.
Yang kedua, semalam saya nggak tahajud betul. Karena memang di depan saya itu ada Al-Quranul Karim 30 juz, ada hadis Nabi, semuanya saya lihat. Saya tidak tidur semalam itu. Justru ada lintasan Al-Quran 30 juz dan hadis Nabi semuanya aku perhatikan. Ada 70 masalah agama yang tadinya belum ada jawaban. Justru saya di sini ini tidak sholat tahajud menemukan jawabannya persoalan agama Islam yang harus saya jawab. Ini halal, ini haram, ini makruh, ini sunat. Ketemunya di rumah ini. Semalam saya tidak tahajud. Jadi saya tidak tahajud itu karena saya memahami, mendalami Al-Quranul Karim dan hadis Nabi, sehingga ada jawaban 70 jawaban ini persoalan agama yang manfaatnya untuk manusia sampai hari kiamat. Jawaban Imam Syafi'i. Ini yang saya katakan tadi, ternyata memahami ilmu agama itu lebih penting ketimbang hanya amalan-amalan sunnah biasa, kan gitu. Kalau sholat tahajud manfaatnya untuk Imam Syafi'i sendiri. Tapi kalau beliau merumuskan hukum, wudu, taslis dengan membasuh tangan 3 kali, muka 3 kali, kaki 3 kali, hukumnya ini ijtihadnya ulama fikih. Anda doa kunut mengangkat kedua tangan, tidak usah diusapkan ke muka kalau doa kunut, ini madhabnya Syafi'i, ini ijtihad beliau. Kan itu ya. Tapi kalau doanya habis sholat fardu mengangkat kedua tangan, disunahkan diusapkan ke muka. Nah, ini ijtihadnya Imam Syafi'i dari memahami hadis Nabi. Jadi banyak hasil ijtihad beliau tadi ketika tidak sholat tahajud yang sampai sekarang dirasakan oleh dunia Islam, yang dikatakan ternyata mencari ilmu, memaham ilmu lebih utama ketimbang amalan sholat sunnah. Dan yang ketiga, saya tidak wudhu lagi sholat subuh. Memang saya nggak batal. Semalam saya tidak dari wudhu isya sampai wudhu sholat subuh itu saya pakai. Makanya tidak wudhu lah. 3 jawaban yang benar semuanya. 3 jawaban yang betul-betul diplomatis dan fakta. Ulama-ulama besar itu biasa sholat subuh, wudhunya sholat isya. Kita pernah sholat subuh pakai wudhu isya, tapi karena isyanya sudah terlambat, kan itu ya. Anda bisa baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Manaqibnya bisa dikatakan ya, wa kana yusolli subha bi wudhu'il isya hadhil muddata kullaha. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang di Baghdad itu makamnya tuh, yang dulu pernah dirudal Israel katanya, yang ketika perang tuh nggak mempan itu bomnya, itu kalau sholat subuh menggunakan wudhu sholat isya, dan ini berlaku sepanjang hidup beliau. Isyanya di awal waktu seperti kita itu di Jakarta itu, tapi pakai wudhu sholat setiap saat sampai meninggalnya. Ini kan amalan yang luar biasa. Berarti semalam tidak tidur, berzikir kepada Allah Subhanahu. Karena itu mungkin dirasa cukup pertemuan ini. Intinya mari kita hidupkan kembali, jangan kita pertahankan yang seperti ini, yang luar biasa ini, supaya Majelis Ta'lim bisa hidup, ilmu kita bertambah. Ilmu agama itu mau diamalkan atau belum, pahalanya tetap ada. Nanti di surga akan ketahuan, ini yang rajin ngaji derajatnya tinggi, ini yang nggak pernah datang ke Majelis Ta'lim derajatnya kurang tinggi. Itu ada, nanti derajat-derajatnya, tingkatannya itu ada. Makanya kata Nabi, ilmu itu kamu sudah amalkan atau belum, tetap utama, apalagi diamalkan. Mungkin sampai di sini pertemuan kita, tidak boleh berpanjang-panjang, takutnya ada mengganggu jam istirahat para karyawan ini. Karena itu kita tutup dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas segala kekurangan kelafan mohon maaf. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.